welcome to our channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dan Hermeneutika Hudud Muhammad Syahrur. sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Istilah hermeneutika berasal dari kata Yunani hermeneuin yang diterjemahkan dengan menafsirkan. Kata bendanya hermenia artinya tafsiran. Dalam tradisi Yunani kuno, kata hermeneuin dipakai dalam 3 makna, yaitu 1. Mengatakan atau to say, 2. Menjelaskan atau to explain, dan 3. Menerjemahkan atau to translate. Menurut istilah, hermeneutika biasa dipahami sebagai seni dan ilmu menafsirkan, khususnya tulisan-tulisan berkewenangan, terutama berkenaan dengan kitab suci atau identik dengan tafsir. Sebagai suatu pendekatan, akhir-akhir ini hermeneutika sedemikian digandrungi oleh para peneliti akademis, kritikus sastra, sosiolog, sejarawan, antropolog, filsuf maupun teolog, khususnya untuk mengkaji, memahami, dan menafsirkan teks atau skriptur, kitab suci misalnya Injil dan Al-Quran. Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dilahirkan di Hazara, Barat Laut Pakistan pada hari Minggu 21 September 1919. Sejak kecil, Rahman diasuh dalam suasana keluarga agamis. Sang ayah sering memberikan pelajaran hadis dan syariah. Namun sejak umur belasan tahun, Rahman sudah merasa skeptis terhadap hadis. Sebagian hadis yang tidak bersumber dari Nabi, tetapi bersumber dari sahabat, tabi'in, dan generasi muslim sesudahnya. Hal ini bukan karena hadis Nabi memang sedikit jumlahnya, melainkan karena ulah generasi kemudian. Sebelum membicarakan hermeneutika Rahman, menarik dieksplorasi konsep Rahman tentang Al-Quran. Rahman menulis, Al-Quran secara keseluruhan adalah kalam Allah, dan dalam pengertian biasa juga keseluruhannya merupakan kata-kata Muhammad. Jadi Al-Quran murni kata-kata ilahi, namun tentu saja ia sama-sama secara intim berkaitan dengan personalitas paling dalam Nabi Muhammad yang hubungannya dengan kata-kata ilahi itu tidak dapat dipahami secara mekanis seperti hubungan sebuah rekaman. Kalam ilahi mengalir melalui hati Nabi. Karena itu, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang universal, Al-Quran tidak bisa dipahami secara atomistik saja, tetapi harus dipahami sebagai kesatu paduan yang jalin berkelindan sehingga menghasilkan suatu Weltanschauung yang pasti. Untuk itu, Rahman menawarkan suatu metode yang logis, kritis, dan komprehensif yang dikenal dengan hermeneutika double movement atau gerak ganda. Metode ini memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstual, sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistik, literalis, dan tekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab persoalan kekinian. Mekanisme double movement hermeneutik ala Rahman dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Gerak pertama, yakni dari situasi sekarang ke masa Al-Quran diturunkan, terdiri dari 2 langkah. Langkah pertama, memahami makna Al-Quran sebagai suatu keseluruhan di samping dalam batas-batas ajaran yang khusus yang merupakan respons terhadap situasi-situasi khusus. Langkah kedua adalah menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik itu dan menyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial umum yang dapat disaring dari teks-teks spesifik dalam sinaran latar belakang sosiohistoris dan ratiologis yang sering dinyatakan. Gerak kedua merupakan proses yang berangkat dari pandangan umum ke pandangan khusus yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang. Dengan demikian, metodologi hermeneutika yang diperkenalkan Rahman adalah metode berpikir yang bersifat reflektif, mondar-mandir antara deduksi dan induksi secara timbal balik. Sebagai autor, Rahman tidak memaksa teks berbicara sesuai dengan keinginan autor, melainkan membiarkan teks berbicara sendiri. Untuk mengajak teks berbicara, Rahman menelaah historisitas teks. Tujuan telaah historisitas tersebut adalah mencari nilai-nilai universal atau ideal moral, sebab nilai ideal moral
moral berlaku sepanjang masa dan tidak akan berubah. Hermeneutika Hudud Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur adalah seorang insinyur berkebangsaan Damaskus, Suriah. Ia lahir pada 11 April 1934. Karir intelektual Syahrul dimulai dari pendidikan dasar dan menengah di tempat kelahirannya. Pada 1957, ia mendapat ijazah dari sekolah menengah pada lembaga Al-Rahman Al-Kawakibi. Setahun kemudian berangkat ke Uni Soviet untuk mempelajari teknik sipil. Ketika di Uni Soviet, inilah ia mulai belajar dan berkenalan dengan pemikiran Marxisme, di samping juga belajar tentang filsafat dialektika Hegel dengan filsafat prosesnya yang banyak memengaruhi dirinya ketika menafsirkan Al-Quran. Bagi Syahrur, umat Islam kontemporer sangat membutuhkan teori kontemporer dan metodologi baru untuk menghindarkan kaum muslim dari berbagai krisis. Untuk itu, Syahrur mencoba menciptakan suatu teori penafsiran yang disebutnya sebagai teori batas atau hudud. Kata hudud berbentuk jamak atau plural yang berarti batas. Pemakaian bentuk plural menandakan bahwa batas atau had yang ditentukan oleh Allah berjumlah banyak dan manusia memiliki keleluasaan untuk memilih batas tersebut sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Selama masih berada dalam koridor batasan tersebut, manusia tidak menanggung beban dosa. Pelanggaran hukum Tuhan terjadi jika manusia melampaui batasan-batasan tersebut. Adapun konstruksi metodologi pemikiran yang digunakan Muhammad Syahrur dalam melakukan kajian, terutama kajian bahasa, adalah Al-Manhaj Al-Tariq Al-Ilm, metode historis ilmiah yang secara praktis adalah sebagai berikut. A. Bahwa bahasa merupakan sesuatu term atau ana alughah nizam, sekaligus merupakan fenomena sosiologis dan konstruksinya sangat terkait dengan konteks di mana bahasa itu disampaikan serta keterkaitan atau al-talazum antara bahasa dan pemikiran. B. Ada keterkaitan antara ucapan, pemikiran, dan fungsi bahasa sebagai alat untuk menyampaikan gagasan pemikiran sejak awal pertumbuhan bahasa itu disampaikan kepada manusia. C. Pemikiran manusia tidak tumbuh secara langsung dan sempurna, tetapi melalui perkembangan dari pengetahuan yang bersifat indrawi dan personifikasi. D. Mengingkari adanya taraduf atau synonymity. Jika seorang mengakui adanya taraduf, berarti mengingkari adanya perkembangan sejarah dalam penggunaan kata-kata yang diungkapkannya. E. Memahami teks dengan tartil. Artinya, untuk memaknai sebuah ayat atau teks, seseorang perlu melihat keterkaitan dan hubungannya dengan kata atau ayat lain. F. Memperhatikan pola-pola yang secara umum berlaku dalam sistem bahasa. Dari uraian di atas, tampak sekali bahwa Syahrur tetap berangkat dari analisis teks kebahasaan. Ini artinya, serasional apapun pemikiran Syahrur akan tetap berada dalam bingkai epistemologi bayani atau explanatory. Dalam bahasa Al-Jabiri, yaitu sebuah epitisme yang titik tolaknya berangkat dari teks atau nas. Jadi, peranan teks tetap sangat kuat. Syahrur dalam hal ini tetap menganggap sakralitas teks dari ayat-ayat Al-Quran. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.